only heroes and there are villains. Well, I do. Halo telur-telurku semuanya, dimanapun kalian berada, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Berjumpa dengan kami di Lacesis TV. Dan terima kasih sudah klik video ini. Film ini menceritakan tentang salah satu karakter kuat bernama Black Adam. Kekuatan yang Black Adam miliki adalah sebuah pemberian dari Dewa Mesir kuno. Kekuatan tersebut diberikan pada Adam untuk digunakan sebagai salah satu cara menegakkan keadilan di kotanya. Yuk kalau ceritanya. Diceritakan di tahun 2600 sebelum Masehi, terdapat sebuah negara yang bernama Kandak. Awalnya selama berabad-abad tahun, warga Kandak hidup dengan tentram dan damai. Namun semua menjadi kelam sejak raja yang bernama Achton, ini orangnya, yang sangat-sangat terobsesi dengan yang namanya Black Magic alias sihir hitam. Si Raja Achton memperbudak rakyatnya secara tidak manusiawi demi untuk mengumpulkan batu Eternium yang nantinya digunakan sebagai bahan menempa mahkota Sabak. Yang konon, bila dimasukkan kekuatan 6 iblis dunia kuno, bisa membuat Raja Achton menjadi tak terkalahkan, katanya. Salah satu pekerja terlihat menemukan batu Eternium dan membawanya ke pasukan kerajaan dengan berharap akan mendapatkan hadiah. Bukannya hadiah yang didapat, tapi Luke suve oksa. Mure kifonte. Temtimula? Rave aksa sana. Tipula. si bocah yang kesal dan tak tega melihat warga Kandak ditindas, lantas tidak terima dan mengambil kembali batu Eternium itu, hingga akhirnya si anak harus tertangkap dan dibawa untuk dieksekusi. Akan tetapi Dewan Penyihir dan para penjaga sakti menyelamatkan bocah itu. Atas keberaniannya, si bocah terpilih dan diberi anugerah berupa kekuatan dewa kuno yang membuatnya berubah menjadi... Singkatnya, mahkota Sabak terbentuk dan diberikan kepada raja. Tapi si bocah yang berubah menjadi dewasa berkekuatan super datang menantang raja dan... Kerajaan itu seketika hancur beserta isi-isinya. Para penyihir menyembuhkan mahkota Sabak agar tidak jatuh lagi ke tangan manusia, dan Adam tidak pernah terdengar lagi kabarnya. Beribu-ribu tahun kemudian, kini Kandak sudah menjadi negara modern yang dikuasai oleh Intergang. Intergang itu gangster internasional gitu ya, atau bisa dibilang tentara bayaran dari berbagai negara. Jadi di masa modern, rakyat Kandak juga masih dijajah gitu. Diperlihatkan sekelompok arkeolog sedang diperiksa karena ingin melintas perbatasan, yakni Adriana, Karim, Samir, dan Ismail. Mereka akan menjalankan misi mencari mahkota Sabak. Dari penelitiannya, Adriana berhasil menemukan keberadaan mahkota Sabak. Adriana yakin kalau Intergang yang menguasai kota juga mencari di mana keberadaan mahkota Sabak. Seorang bocah yang bernama Amon, anak si Adriana, meminta dirinya untuk ikut dalam perburuan. Tapi karena Amon belum mengerjakan PR di rumah dan besok harus berangkat ke sekolah, Adriana pun melarangnya untuk ikut. Singkatnya, mereka sudah sampai ke tempat yang dituju. Adriana, Samir, Ismail memasuki goa, terkecuali si kentong Karim nih. Ya, karena gampang capek, gampang lapar, haus, gak pernah olahraga, dianya milih berjaga di luar. Di dalam goa, Adriana menemukan banyak tulisan-tulisan kuno yang menyebut bahwa ada sesuatu yang tersimpan di dalam goa ini. This mountain has kept the crown of Sabak for 100%. Vanished from the earth and hidden here. Beberapa saat kemudian, mereka tiba-tiba berpisah di jalan. Great. And then Di lain tempat, si Karim yang sedang berjaga dikagetkan dengan seseorang yang terjatuh dari atas. Dia terkejut bahwa yang terjatuh dari atas adalah si Samir. Dari belakang ada seseorang yang menembak Samir, dan pasukan Intergang sudah mengepung tempat itu. Di dalam goa, Adriana menemukan tulisan mantra di lantai yang bisa membangkitkan Ted Adam. Di lantai itu pula tertulis
bahwa kandang yang memang pernah memiliki seorang pahlawan. Si Adriana yakin bahwa Ted Adam juga terkubur bersama mahkota Sabak. Kandak. And defeated the king. The legend was true. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dan menemukan mahkota Sabak. Di saat Adriana mengambil mahkota tersebut, tiba-tiba pasukan Intergang memaksa Adriana untuk menyerahkan mahkota. Melihat Karim dan Ismail diancam akan dibunuh, si Adriana terpaksa menyerahkan diri. Saat pasukan Intergang akan mengeksekusi Adriana, tiba-tiba muncullah Ted Adam dan langsung membantai semua pasukan Intergang. Hey, amigo, let me see your hands. Saat Adam membantai satu persatu pasukan Intergang, Ismail mencoba membuka koper dan apesnya dia tak sengaja tertimpa runtuhan batu. Dikira sudah tewas, Adriana dan Karim keluar meninggalkan goa dan menyelamatkan diri. Samir! What happened? What didn't happen? Setelah membantai habis seluruh pasukan Intergang, Adam menghampiri Adriana dan Karim. Tapi ternyata di belakang masih ada satu pasukan yang akan menembakkan roket Eternium. Roket itu meledak setelah Adam menangkapnya. Adam berhasil membalasnya, tapi Adam terluka cukup parah hingga terjatuh pingsan. Di lain tempat, kita akan dibuat terkejut tatkala Ismail yang masih hidup ternyata selama ini adalah pimpinan Intergang. Ismail memerintahkan pasukannya untuk menelusuri kota mencari keberadaan Adriana untuk mahkotanya. Hingga akhirnya kebangkitan Black Adam menarik perhatian Justice Society of America, sebuah organisasi yang terdiri atas pahlawan super. Peran CSA adalah menegakkan keadilan dengan menghukum penjahat super secara adil. Enaknya ngomong sih tugasnya kayak polisi superhero, nangkep penjahat yang juga superhero gitu kira-kira. Lanjut, salah satu superhero anggota CSA bernama Hawkman, ini orangnya diperintahkan oleh Amanda Waller agar mengumpulkan anggota CSA yang lain untuk segera menangkap Adam. Amanda Waller merasa bahwa Adam akan menjadi ancaman dan akan menimbulkan kekacauan. This loose cannon needs to be locked down before innocent. Mari kita perkenalkan anggota CSA yang lain ya. Ini bocah dengan kekuatan tornado, sebut saja Cyclone. Ini remaja yang diwarisi kekuatan pamannya, sebut saja Atom Smasher. Nah, yang terakhir nih, tetangga rumah saya bernama James Bond, Dr. Fate. Mereka berkumpul dan langsung bergegas menuju Kandak. Lanjut, di tempat lain diperlihatkan Adam sudah terbangun dari tidurnya dan berada di rumah Adriana. Adam terlihat kebingungan, loh, apa ini? Di mana ini? Kepala siapa itu? Si Aman pelan-pelan menjelaskan seperti apa kondisi Kandak saat ini. Di luar kamar, terlihat Adriana yang sedang meneliti tiap bagian mahkota dan terdapat tulisan. Life is the only path to death. Ketika asik meneliti setiap senti mahkota, tiba-tiba muncullah Saitama Adam dengan menembus tembok. Si ibu bertanya, "Nak, apa enggak mbok warai caranya buka lawang?" Si anak menjawab, "Sepurane bu, Adam megah ribet." Adam bertanya, "Jadi kamu yang membangkitkanku?" Adriana menjawab, "Aku terpaksa karena nyawaku terancam." Adriana meminta bantuan kepada Adam untuk membantunya membebaskan Kandak dari Intergang. Please help us.
I want the champion. Tiba-tiba Adam pergi. Amon mengikutinya dan melihatnya sedang termenung di tempat patung raksasa. Amon memiliki ide untuk memancing emosi pasukan Intergang agar mengejarnya. This is a message for also superhero now. Amon berusaha memanggil Ted Adam. Amon pun tertangkap. Adriana tiba-tiba muncul membantu Amon. Salah satu pasukan menyadari bahwa Adriana adalah buronan yang mereka cari. Lalu Adam muncul dan menghajar mereka satu persatu. Para anggota CSA datang saat Adam mengajar pasukan Intergang. Hawkman marah saat Adam tiba-tiba mengeksekusi pasukan Intergang. You just dropped the Whatever they are, these men should face due process. Odds make their judgment. Pertarungan antar superhero pun tidak dapat dihindarkan lagi. You have two choices. Kneel or die. Then I was reborn a god. Slave until I died. I kneel before no one. Si Amon nih ya, bukannya lari, pulang, kalau enggak ke rumah siapa lagi tuh. Justru inisiatif kembali membantu Adam yang padahal tidak ada kontribusinya sama sekali. Malah jadi beban tim. Saat Dr. Fate menyentuh tas Adriana, Dr. Fate merasakan kota Sabak ada di dalam sana. Dr. Fate pun dilema antara menanyakan mahkota atau membantu timnya. Para anggota CSA tidak mampu menghentikan Adam. Tak diduga, warga Kandak pun muncul dan memanggil nama Adam. Mereka meyakini bahwa Adam adalah pahlawan mereka. Dan Amon pun pergi. Lalu Hawkman dan Dr. Fate menghampiri Adriana dan menanyakan tentang mahkota Sabak. Lalu apa jawabannya? Sebelum aku menjawab pertanyaanmu, aku akan bertanya kepada kalian. Kenapa kalian ingin menangkap dia jagoan Kandak? Dan kalian siapa? Justice Society. Apa itu? Kami sudah hidup di jajah Intergang selama 27 tahun dan belum pernah melihat kalian. Kalian datang saat Intergang menyerang negara kami? Mereka mencuri sumber daya kami dan membunuh suamiku. Tapi sekarang kami memiliki pahlawan sendiri. Dan sekarang aku akan menjawab pertanyaanmu. Aku tidak membawa mahkota itu. Setelah debat panjang lebar, akhirnya Adriana mau mengantarkan mereka untuk menemui Adam. Kemudian Brought the invaders with you. They only want to talk. I will hear them out. But if they choose to fight, they choose to die. tiba-tiba Ismail langsung menodongkan sepucuk pistol dan menyuruh Amon melemparkan tas yang berisi mahkota itu. Tapi tiba-tiba Ismail memerintahkan pasukan Intergang untuk mencari keberadaan si Amon. Kemudian Amon yang sedang bersembunyi segera menghubungi ibunya. Ted Adam yang mengetahui kejadian tersebut langsung bergegas menuju rumahnya. Kembali lagi ke Amon yang berusaha kabur dari persembunyiannya, akhirnya tertangkap dan dibawa lari oleh pasukan Intergang. Ted Adam yang dibantu pasukan Justice Society yang mengetahuinya langsung mengejar menyelamatkan Amon. Adam dan pasukan Justice Society menangkap satu persatu pasukan bermotor Intergang, namun masih belum menemukan keberadaan Amon.
Tapi ternyata Amon sudah dibawa kabur oleh Ismail. Di rumah Adriana, Hawkman menangkap 2 pasukan intergeng untuk diinterogasi. Dengan kesalnya, Adriana memberikan sedikit salam olahraga sambil menginterogasinya. Adam yang pada dasarnya malas ribet memberikan contoh interogasi yang sangat sopan, bermanfaat, dan penuh rasa hormat dengan... Can either of you fly? Ketika sudah berada di atas, salah satu pasukan memberitahu keberadaan si Amon. Dirasa informasi sudah cukup, Adam mengembalikan pasukan tersebut ke bawah secara otodidak dan mandiri tanpa bantuan orang lain. Intergang have a mine in the desert. Amon? The Al-Hadidiyah Mountains. Well, I do. Di sela-sela pertarungan, Adam tidak sengaja meninju lemari yang membuat tangannya terluka. Ketika dicek, ternyata di dalamnya terdapat mahkota sabak. Mereka membawa mahkota sabak ke pesawat untuk diteliti. Setelah diteliti, Hawkman meminta Adriana untuk menyerahkan mahkota sabak. Adriana dengan kesalnya berkata, "Enak aja, aku yang capek-capek nyari, situ tinggal minta. Lu gak korban apa-apa. Nah gua, udah rumah rusak, anak gua diculik, rugi dah gua." Adriana menolak permintaannya sampai Amon kembali dibebaskan dan Hawkman pun mengiyakan. Dr. Fate memperingatkan Hawkman untuk berhati-hati karena dia mendapatkan gambaran di masa depan bahwa salah satu dari mereka akan ada yang tewas dalam pertempuran. Somebody's gonna die. Singkatnya, mereka sudah berada di tambang Al-Hadidiyah tempat Amon berada. Adam yang bukan user roamer langsung membuka war dan menembus ke dalam. Adam tidak bisa menembus dan terpental oleh perisai Eternium yang melindungi Ismail dan kawan-kawannya. Adriana dan Justice Society menyusul ke dalam. Negosiasi pun dimulai. No crown, no negotiation. Itulah kalimat yang diucapkan oleh Ismail sambil mendodongkan pistol ke arah Amon. Adriana yang tidak punya pilihan lain menyerahkan mahkota itu kepada Ismail. Justice Society yang keberatan dengan keputusannya lantas mencegahnya dan dihadang oleh Adam. Stop there! It's okay. Hand it over now. And I thank your friends for returning the crown to... Sampai di sini Anda mungkin semua yang menonton tidak menyangka bahwa Ismail adalah keturunan terakhir Raja Ahton. Ismail berencana akan melanjutkan tahta keturunannya untuk memimpin negara Kandak. Ketika negosiasi berjalan dengan alot dan tegang, tiba-tiba... Sorry, Amon. Please, Bahay kumay. Lani. Adam yang murka atas ucapan Ismail melepaskan semua kekuatannya dan menghancurkan semua yang ada di dalamnya. Beruntung Adriana dan Amon selamat atas insiden ini. we're going with you. Found the crown, but Di tempat lain terlihat Adam yang sedang merenung, disusul oleh Hawkman. Menyadari Adam sudah melakukan tugasnya dan kekuatannya bisa mencelakai banyak orang, Adam mengembalikan kekuatannya dan menyerahkan diri untuk ditahan. Adam berpesan agar dia jangan sampai membangunkannya dan mengucapkan kata Shazam lagi. The only thing I can do with it is hurt people, and I will give up my power. You must ensure I never speak it again. Shazam. Lantas, Justice Society membawanya ke penjara bawah air untuk mengamankan Adam untuk selama-lamanya. Be careful with this one. To keep him from regaining. Sementara itu, Dr. Fate yang masih merasakan ramalan masa depan dan melihat Hawkman tewas, Dr. Fate menceritakan hal itu kepada Hawkman. Mereka bingung, mengapa ramalan itu tetap ada padahal Adam sudah dipenjara. Di tempat lain,
Adriana dan Cyclone meneliti mahkota Sabak. Bersamaan dengan itu, mahkota tiba-tiba hilang, pertanda bahwa Ismail sudah dibangkitkan dengan wujud yang bernama Sabak. Justice Society yang sudah merasakannya bergegas kembali dan melawannya. Justice Society bersama-sama melawan Sabak. Namun karena kekuatannya terlalu kuat, mereka tidak bisa mengalahkannya. Lantas, Sabak pun pergi ke dalam istana. Justice Society bergegas menyusulnya, namun Dr. Fate mencegah mereka dengan membuat perisai perlindungan. Dr. Fate takut ramalan masa depan akan kematian Hawkman terjadi dan tidak ingin Hawkman mati. Dia mengorbankan dirinya untuk melawan Sabak sendirian. Merasa Dr. Fate tidak bisa mengalahkan sendiri, mau tidak mau dia membangunkan Adam yang ada di penjara. Dia yakin Adam mampu mengalahkannya. Sangat disayangkan ketika Dr. Fate dapat dikalahkan oleh Sabak. Seketika perisai Dr. Fate hilang dan Hawkman merasakan ada yang tidak beres di dalam. Dan benar saja, Dr. Fate ditumbangkan oleh Sabak dengan satu pukulannya, yang lantas membuat Dr. Fate menghilang. Kemudian Sabak berjalan dan duduk di singgasana, yang ternyata dia membangkitkan pasukan dari neraka. Mengetahui rakyat Kandak bersatu untuk menolak kehadiran Sabak, lantas Sabak menghancurkan patung untuk mengubur mereka dan... Ya, Adam muncul di saat yang tepat. Let's end this. Guided by a true battle of champions. You're not a hero. But he is. I am Kandak's true champion. You can control it! You have to! Setelah kejadian ini, Hawkman pun sadar bahwa Kandak butuh sosok-sosok pahlawan seperti Ted Adam untuk melindungi kedamaian warganya. Hawkman pun lalu membiarkan Adam dan pergi. Film pun tamat. Terima kasih dulur sudah menonton alur cerita film ini. Jangan lupa like, subscribe agar terus mengikuti alur cerita film dari channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga harimu menyenangkan dan see you.